Silakan Diva. Malam semuanya. Hari ini Malam. kita balik lagi ke kelas pemikiran John Locke. Nah, untuk malam ini tema yang akan kita angkat yaitu tentang hak atas properti. Nah, kira-kira mungkin teman-teman udah ngebayangin duluan bagaimana diskusi akan berlanjut, bagaimana apakah kepemilikan antara individu dan negara. Nah, malam ini bersama narasumber kita, Kak Dedi dari Indeks. Mungkin boleh salam dulu Kak Dedi. Salam olahraga. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Kak Dedi. Dan untuk teman-teman yang tidak berhalangan, mungkin boleh di-open kameranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang selalu setia menemani kelas. Pastinya Bang Nana Sunandar, ini ada Guntur yang rajin banget dari awal sampai akhir. Ini ada Kak Bulan, Kang Amar, Kak Cherry, Lofi, Mas Iwan. Oke, teman-teman, kelas kali ini adalah pertemuan keenam ya. Keenam ya. Keenam ya, Div ya. Kita akan bahas dari perspektif John Locke soal property rights yang sebelumnya juga ada disinggung juga ya dalam natural rights. Kemudian eh, sebelumnya juga sempat disinggung soal properti. Dan ini adalah mungkin bisa dibilang apa ya, semacam eh, mungkin ini subjektif ya. Ini saya anggap sebagai pemikiran John Locke yang apa ya sangat penting gitu ya dan inti dari pemikiran John Locke. Em, dan ini akan kompleks ya. Mungkin nanti Bang Ano juga akan banyak komentar soal property rights. Kita mulai aja ya sambil kita nunggu yang lain juga. Kayak udah kelihatan ya PPT-nya. Udah kelihatan ya Bun ya, aman ya. Man, Oke. Jadi teman-teman perlu diketahui juga bahwa saya ini memakai dua analisa. Pertama adalah analisa teks itu sendiri, apa yang dikatakan dari John Locke. Kemudian juga nanti ada beberapa analisa subjektif dari saya terkait apa yang ditulis oleh John Locke. Ini sempat dibahas ya di awal pemetaan. Bang Nana juga sangat detail membahas soal bagaimana pemetaan biografi. Yang ini adalah ringkasannya aja. Mungkin nanti biar teman-teman nggak bingung juga. Intinya adalah John Locke itu lahir di situasi konflik antara agama dan politik ya. Dan John Locke dianggap sebagai tokoh penting karena memang beberapa pemikirannya menjadi pondasi eh, apa ya pondasi misalnya di sistem politik kita, kemudian di hal-hal lain juga, termasuk di HAM yang kemarin sempat kita udah bahas. Dan John Locke juga pernah menjadi dosen juga di Oxford ya dalam bidang retorika dan filsafat, kemudian mengabdi ke salah satu gerbong kerajaan juga yang pro terhadap demokrasi. Kemudian ada dua karya yang dianggap magnum opus atau karya yang paling penting dan berpengaruh. Itu adalah pertama adalah To Treatise on Government. Dia dibagi dalam dua risalah. Nanti teman-teman akan menemukan ya, ada singkatan-singkatan FT, itu berarti dari risalah yang pertama, kemudian ST risalah yang kedua. Dan John Locke juga pernah nulis soal toleransi.
Nanti juga akan ada di kelas selanjutnya soal toleransi. Mungkin di akhir ya, di akhir pertemuan. Dan juga dia menulis tentang esai juga tentang bagaimana John Locke bukan hanya berusaha memahami hubungan-hubungan yang sifatnya apa ya, yang sifatnya religius karena John Locke juga banyak ngomongin hal religius, tapi dia juga berusaha juga memahami hal yang sifatnya human understanding gitu ya. Em, Kemudian kalau kita kerucutkan ya, kita coba kerucutkan istilah dari property rights. Jadi memang property rights ini John Locke gunakan dalam dua makna. Pertama adalah terkait properti sebagai sinonim dari ownership yang berarti kepemilikan. Dan kedua maknanya bisa dimaknai sebagai benda-benda. Dan Locke juga menggunakan konsep properti dalam tiga konteks. Nah, ini mungkin sempat kita singgung ya di pertemuan sebelumnya bahwa ini kok John Locke ngomongin Tuhan terus ya. Jadi memang John Locke menganggap konteks properti itu manusia sebagai properti Tuhan. Ya, Locke menggunakan konsep ini untuk mendukung pandangannya tentang kesetaraan manusia di hadapan Tuhan dalam artian sama-sama sebagai milik Tuhan. Nah, ini bisa dilihat dari memang situasi-situasi saat itu yang konflik sangat apa ya, sangat-sangat mencolok ya pada saat itu antara kerajaan dan juga gereja, otoritas gereja. Mungkin bisa ini secara subjektif saya memandang bahwa wah, jangan-jangan ini adalah jalan tengah John Locke dalam mendamaikan kedua itu. Kan bisa juga seperti itu. Kemudian konteks yang kedua adalah properti dalam manusia. Nah, ini sangat sederhana sebenarnya kita melihat ya diri kita sebagai sebuah individu ini adalah properti milik kita sendiri. Termasuk apa? Kehidupan kita, tubuh kita, bahkan bakat dan tenaga kita. Nah, ini bisa dibilang sebagai otonomi individu. Diskusi Otonomi individu dan eh, kita punya hak untuk bebas gitu. Kemudian konteks yang ketiga, kemudian konteks yang ketiga adalah properti sebagai benda-benda selain manusia. Manusia memiliki hak atas kepemilikan benda-benda di luar dirinya yang bisa didapatkan dengan cara bekerja atau dengan cara lainnya yang tidak merugikan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ya di luar dari kita, dari tubuh kita, dari kita sebagai individu, itu juga dianggap sebagai properti. Tapi dengan cara-cara yang apa ya? Dalam definisi Donok itu eh, bekerja atau eh, kita apa ya? Kayak semacam mendapatkannya dengan tidak melanggar hak orang lain. Nah, kira-kira gitu dalam tiga konteks tentang property rights. Kemudian ini lebih detail lagi kita kita berusaha menyelami apa sebenarnya property rights yang dalam artian atau dalam argumen John Locke. Pertama, Locke itu mengatakan bahwa hak atas kebebasan mencakup keinginan untuk menggunakan harta yang dimiliki orang itu sendiri. Jadi fondasi awal property rights dan fondasi yang paling penting dalam uh, argumen John Locke adalah hak. Kemudian argumentasi Locke ini soal hak alami atas kebebasan kebebasan kepemilikan. Locke bilang bahwa setiap orang memiliki properti dalam dirinya sendiri. Yang tadi sempat saya singgung tentang properti manusia sebagai properti. Dan juga setiap orang atau setiap individu adalah tuan atas dirinya sendiri dan pemilik atas pribadinya sendiri. Kemudian dalam risalah pertamanya, Locke berargumen bahwa manusia harus hidup dan tinggal selama beberapa waktu di permukaan bumi, dan ia harus menggunakan hal-hal yang diperlukan. Kemudian juga Locke juga menekankan bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan
bumi ini tidak secara khusus untuk seseorang gitu kan. Dalam kitab teologi manapun juga tidak pernah disebut misalnya ini bumi ini diciptakan untuk dedi seseorang. Nah, itu nggak ada itu. Oleh sebab itu ya manusia akan dengan sendirinya melihat peluang apa yang bisa dimanfaatkan dari bumi gitu. Nah, jika manusia ingin memiliki kesempatan untuk mencapai kelestarian yang layak, mereka harus berinovasi dan menjalankan kendali atas benda-benda atau properti yang berada di luar diri mereka. Ini ini kita kasih contoh case-case yang lebih terkini misalnya ketika kita eh, ada beras kan ya, itu kan dilakukan dengan cara kita berinovasi dengan cara membajak sawah. Kita mau punya ikan, kita mau mancing ya kita harus merawat sungai gitu kan. Kemudian kita mau buah-buahan yang sehat, yang apa ya, yang alami ya kita harus membuat ladang untuk bertanam. Kira-kira gitu. Kemudian ini soal tadi kita bahas property rights, teks dan juga analisa saya. Kemudian kita lihat eh, apa ya, bagaimana sebenarnya properti itu bisa diakuisisi atau bisa berpindah. Nah, Locke juga juga bukan hanya melihat pandangan bahwa bagaimana kita memiliki properti atas diri kita, tapi dia juga menjelaskan. Nah, sedetail itu John Locke sebenarnya kalau kita mau sabar, bahwa ya kita John Locke juga apa ya istilahnya itu mungkin etika ya, ada etikanya. Bagaimana peralihan properti itu terjadi. Nah, the Lockean proviso ini adalah salah satu istilah yang dipopulerkan oleh Robert Nozick. Dia disebut filsuf juga dan menulis satu buku yang eh, em, sangat penting juga soal eh, bagaimana the minimal state, bagaimana negara minimal itu yang dianggap sebagai sebuah konsep yang ideal menurut Robert Nozick saat itu. Dia mempopulerkan the Lockean proviso. Dalam secara literal, ini diartikan sebagai ketentuan-ketentuan bagaimana akuisisi tadi ya dalam bahasa John Locke. Kemudian, ini kalau kita lihat argumen pertama, Locke mengatakan bahwa akuisisi yang sah menyangkut pembusukan atau kerusakan. Misalnya contoh gini, kita kita pakai contoh-contoh yang relate kali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. eh, Ketika kita punya botol ya, botol bekas, itu kan kita buang. Ya, artinya itu udah rusak lah ya, udah tidak dipakai dan itu bisa diambil orang lain. Jadi ada peralihan kepemilikan. Atau kalau misalnya dalam buku The Essential John Locke itu diberikan contoh, justru contohnya itu lebih apa ya, lebih membingungkan karena yang menjadi contoh itu adalah eh, buah buah yang sudah busuk dan itu boleh diambil jika bermanfaat. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh yang lebih relate dengan kehidupan kita ya kita bisa lihat botol yang sudah tidak terpakai, kemudian misalnya ada barang-barang kayak sepatu yang sudah tidak terpakai, kita boleh memberikan gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah peralihan ini adalah apa ya, peralihan ini membutuhkan kesepakatan atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaannya. Apakah peralihan ini membutuhkan kesepakatan atau tidak? Nah, ini akan jadi diskusi kita lebih lanjut nanti. Kemudian, eh, di poin ketiga, individu yang mengubah apa yang akan rusak menjadi uang dapat menimbun sebanyak mungkin barang-barang yang tahan lama yang ia sukai. Ini melampaui batas-batas kepemilikannya yang adil, tidak terletak pada besarnya kepemilikannya, tapi pada binasanya segala sesuatu yang tidak berguna di dalamnya. Nah, ini cukup rumit ya dalam memahami teks John Locke ya. Dalam konteks ini, Em, intinya dalam eh,
apa benda-benda yang dianggap rusak dan ditimbun. Nah, ini tadi pertanyaan saya tuh, apakah peralihan kepemilikan itu butuh kesepakatan atau tidak? Nah, ini kan yang jadi apa ya namanya pertanyaan besar dalam diskusi ini. Kemudian pembatasan lock yang kedua terhadap Nah, ini nih ngomongin pembatasannya. Pembatasan lock yang kedua terhadap kepemilikan individu adalah persyaratan bahwa akuisisi pribadi atas bahan mentah haruslah cukup dan sama baiknya dengan orang lain. Nah, konteksnya adalah memang di buku The Essential John Locke itu banyak membicarakan soal bahan mentah ya, atau apa ya, sumber daya alam. Jadi, jadi sebenarnya John Locke juga melihat pemerataan di sini. Dia juga mementingkan pemerataan, cukup dan sama baiknya. Itu poinnya. Nah, mungkin kita singgung sedikit karena kita berbicara soal tadi properti dalam konteks ketiga ya, yaitu eh, properti dianggap sebagai yang di luar manusia, artinya itu benda-benda. eh ini ada korelasinya dengan pekerja dan keadilan hak milik. Di risalah keduanya, John Locke menulis, tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari barang-barang yang kita miliki atau kita nikmati di dunia ini, dan tanah yang menghasilkan bahan-bahan itu sangat langka untuk diperhitungkan sebagai sesuatu atau paling-paling hanya merupakan bagian yang kecil dari nilai itu. Nah, dalam terminologi yang lebih oke, lebih mutakhir, setiap orang memiliki hak atas sumber daya manusianya dan penggunaannya serta investasi atas sumber daya tersebut. Locke berargumen bahwa jika seseorang mencampur tenaga kerjanya dengan beberapa bahan mentah yang tidak dimilikinya, maka ia memperoleh hak atas apa yang dihasilkan. Nah, setiap orang memiliki hak atas kemampuan, bakat, dan kerja kerasnya sendiri. Nah, ini sebenarnya yang penting adalah Locke menganjurkan untuk membayar upah sesuai seberapa banyak waktu, tenaga, wawasan, dan kemampuan yang diberikan setiap orang atau setiap individu, bukan seberapa banyak yang dihasilkan. Nah, tapi di sini ada konteksnya. Konteksnya adalah mengolah kekayaan bumi. Kemudian, penciptaan hak melalui percampuran tenaga kerja, perdagangan, dan restitusi yang adil tidak membutuhkan izin. Tidak membutuhkan izin. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang eh, sebenarnya negara versus individu itu bukan hanya clickbait ya, tapi berusaha memperjelas bahwa ada relasi property rights itu dengan negara. Ada relasinya. Dan perlu diketahui juga, John Locke itu tidak membenci negara, tapi eh, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan negara dalam kucampur soal property rights. Nah, ini kita bahas. Jadi relasi antara pemegang hak properti dan negara, katalog itu diperlukan. Sebab jika yang menguasai properti adalah kelompok terkuat dalam masyarakat atau otoritas politik tertentu, katalog akan tidak aman dan menciptakan ketimpangan. Nah, kalau kita melihat lebih jauh dalam konteks yang lebih real ya, kenapa negara itu diperlukan? Karena masyarakat memerlukan otoritas tertinggi yang bisa mengatur suatu masyarakat. Kalau misalnya tidak ada negara, berarti akan banyak sekali otoritas-otoritas atau kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Nah, ini bisa menimbulkan perang, konflik antar kelompok. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Kalau kita lihat di negara-negara yang terkenal banyak mafianya misalnya, itu kan ada otoritas-otoritas yang lebih kuat dari negara gitu kan, sehingga negara harus bernegosiasi. Ada juga negara-negara seperti itu. Makanya kenapa Locke mengatakan negara itu perlu hadir, tapi dibatasi gitu. Nah,
Yang menarik lagi adalah uang tercipta oleh interaksi masyarakat, bukan karena negara atau pemerintahan. Kalau kita lihat secara historis ya, teman-teman, apa sih kita memulai uang itu dari apa sih? Dari barter misalnya. Itu kan tercipta karena masyarakat itu sendiri. Ya, misalnya pengen makan ayam, tapi cuman punya tembakau, ya tuker tembakau sama ayam. Itu kan terjadi karena masyarakat, karena keinginan untuk ngerokok misalnya, makanya pengen tembakau gitu kan. Nah, artinya itu tercipta pada interaksi masyarakat, bukan karena misalnya negara nyuruh lu harus ngerokok gitu kan, kan enggak. Nah, makanya dalam historisnya teman-teman bisa cek ya, teman-teman bisa cek di YouTube ada historis tentang uang. Biar lebih detail nanti pembahasannya bagaimana transformasi uang dari barter, kemudian ke emas, ke logam gitu kan, sampai fiat, kemudian sekarang lagi era uang digital, Bitcoin, dan cryptocurrency, dan lain sebagainya, dan makin berkembang hingga sekarang, itu ternyata atas persetujuan dan kesepakatan yang diam-diam antara individu lainnya, gitu. Ya, ya kenapa adanya Bitcoin? Apakah itu adalah pencetusnya negara? Kan bukan. Justru beberapa negara melihat Bitcoin itu sebagai ancaman, ancaman, ancaman ke siapa? Ke fiat uang kertas gitu. Makanya ada beberapa negara khawatir, termasuk juga US, tapi pada akhirnya akan luluh juga US kan. Em, Kemudian juga ini kita masih bahas soal uang. Menurut Locke, dengan adanya uang, masyarakat meningkat secara ekonomi. Kunci dasar argumentasi Locke mengacu pada perkembangan situasi atau zaman. Dan Locke itu tidak sangat apa ya, tidak anti dengan perkembangan zaman, tidak anti dengan inovasi, dia terus mendukung inovasi. eh, karena ada beberapa mungkin masyarakat tertentu yang menolak ya, menolak inovasi atau kebaharuan gitu ya. Nah, kemudian Locke mengungkapkan argumen yang lebih kuat ketika membahasan alasan mengapa semua orang seharusnya menerima pengenalan uang, terlepas dari persetujuan mereka. Menurut Locke, alasan bagi setiap individu untuk mendukung perkembangan apapun adalah untuk melindungi dirinya sendiri, kebebasannya, dan propertinya, atau secara umum untuk mempertahankan kesejahteraannya. Nah, ini sebenarnya sangat relate ya. Ya kita nggak usah jauh-jauh contoh di negara lain. Saya sendiri misalnya, ketika melihat ada inovasi yang dilakukan oleh individu dan individu lainnya yang membentuk digitalisasi uang, mau tidak mau, walaupun saya adalah anak studi agama, jurusan studi agama, saya berarti kan harus belajar juga, harus belajar bagaimana digitalisasi, gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya Bitcoin, cara Bitcoin bekerja, cryptocurrency bekerja, cara saham bekerja, cara emas digital bekerja. Itu kenapa saya pada akhirnya belajar? Karena apa? Untuk mempertahankan kesejahteraan saya, gitu. Ya, masa iya kita mau gini-gini terus, gitu. Kita menolak kebaharuan, gitu kan? Ya mau nggak mau kita harus ikut terhadap inovasi zaman itu, zaman ini misalnya. Ya itu, kita kita berusaha menerima kebaharuan itu untuk apa? Ya pertama, kita punya hak untuk memilih. Kita punya kebebasan apakah kita mau belajar digital, uang digital atau enggak. Itu kan pilihan. Ya, pertama ya pastinya ya untuk mempertahankan diri saya agar bisa makan, bisa beli rokok gitu kan. Nah, emang nggak mau kita harus belajar terhadap kebaharuan itu. Nah, biasanya yang menolak ya pada akhirnya akan melarat juga gitu, nggak juga sih. Oke, ini kesimpulannya. Mungkin ada teman-teman juga yang baru gabung. Jadi properti itu dimaknai dua. Pertama adalah sinonim dari ownership yang berarti kepemilikan. Dan kedua dimaknai sebagai benda-benda. Dan Locke menggunakan konsep properti dalam tiga konteks yang berbeda. Manusia sebagai properti Tuhan. Ini asal mulanya yang tepat, yang sempat saya singgung tadi.
asal mulanya adalah mungkin eh, ini jalan tengah dalam konflik antara agama dan eh, kerajaan ya, antara gereja dan kerajaan. Kemudian kedua, ini konteksnya properti dalam manusia. Semua yang ada dalam diri kita, tenaga kah, tubuh kah, bakat kah, itu adalah properti kita sendiri, milik kita sendiri. Dan kita boleh melakukan apapun, ini memang agak kontroversi, boleh melakukan apapun dalam diri kita. Gitu. Karena ini punya kita, properti dalam manusia itu sendiri. Dan properti yang ketiga konteksnya adalah properti sebagai benda-benda selain manusia. Misalnya, tadi konteksnya adalah bumi ya. Kita bicarakan soal bumi, bahwa eh, orang-orang religius itu percaya bahwa Tuhan itu menciptakan bumi tidak secara khusus. Teman-teman boleh cari dalam kitab teologi manapun, kitab agama manapun, tidak ada teks yang mengatakan bahwa ya bumi ini diciptakan untuk jadi irawan. Nah, kan tidak ada kayak gitu kan? Untuk diciptakan untuk guntur misalnya. Nggak ada. Makanya, jadi manusia akan berinovasi di situ. Akan melihat peluang. Peluangnya apa ya? Apa yang bisa dimanfaatkan dari bumi ini? Nah, itu terjadi secara natural sebenarnya. Kemudian kesimpulan kedua adalah manusia memiliki hak alami dan kebebasan untuk menggunakan properti miliknya sendiri. Dalam konteks kepemilikan, John Locke konsisten untuk menjadikan hak sebagai pondasi property rights yang paling kuat dan yang paling utama. Dan ketiga, hak sangat penting bagi John Locke karena dengan ini manusia tidak memiliki otoritas untuk berbuat serakah dan sewenang-wenang terhadap manusia lain. Nah, sempat dibahas sebelumnya di pertemuan soal eh, kebebasan alamiah ya. Se- itu kita diskusikan ini soal apa sih sebenarnya batasan hak. Ya, batasan hak adalah hak orang lain. Batasan hak kita adalah hak orang lain, gitu. Kemudian, Locke merekomendasikan bahwa negara terlibat dalam mengatur property rights dengan tujuan melindungi dari kejahatan dan keserakahan pihak tertentu atau otoritas kuat dalam masyarakat. Ini agak 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 pengulangan ya, mungkin ada teman-teman yang baru masuk, bahwa misalnya dalam suatu masyarakat, jika tidak ada negara, maka akan ada otoritas tertentu. Ya kita sebut saja mafia-mafia yang semakin banyak gitu loh. Makanya perlu negara di sini hadir supaya tidak chaos, tidak rusuh gitu. Jadi ada otoritas yang paling kuat yang disebut negara. Tujuannya apa? Untuk melindungi, bukan mengintervensi, bukan mengatur. Itu untuk melindungi properti kita dari kejahatan atau keserakahan pihak tertentu yang mengambil properti kita. Makanya ini adanya polisi ya untuk itu supaya kita rumahnya nggak dimaling gitu kan. Ya, ya itu sebenarnya fungsi dari negara gitu. Nah, ini ditekankan lagi poin yang paling penting menurut John Locke adalah dia mengingatkan tentang kebebasan harus lebih dominan daripada intervensi negara. Sebab banyak kondisi yang membawa kemajuan terjadi atas kesepakatan dan persetujuan sukarela antara individu dengan individu lainnya. Tadi case-nya adalah soal uang. Sejarah uang kita lihat bagaimana kan, itu kan terjadi atas kesepakatan antara individu dan terus-menerus berinovasi hingga sekarang. Yang sekarang ini kan ibaratnya kemajuan sudah terang benderang ya, teknologi sudah di mana-mana, ya bahkan negara juga terlibat dalam beberapa eh, perlindungan privasi eh, masyarakatnya. Tapi perlu diingat, sebuah kebaruan yang benar-benar berimpact itu hasil dari individu. Teman-teman boleh cek misalnya ChatGPT itu siapa yang bikin kan seorang individu. Facebook misalnya dari parkir gitu kan, lahan parkir, Microsoft juga itu dari individu gitu loh. Nah, akhirnya negara
ikut campur di situ. Karena apa? Ya mereka menganggap ya ini butuh perlindungan nih, butuh gue backup nih gitu loh. Supaya nggak ya bisa jadi untuk supaya nggak inilah macem-macem atau berontak makanya diawasi. Nah termasuk di Indonesia juga kita nggak pernah kita apa ya nggak belum benar-benar memiliki privasi karena kasus yang memang eh, di era sebelumnya ya pemerintahan sebelumnya itu data kita sempat bocor gitu kan data kita dipakai gitu kan nah itu kan juga artinya apa ya bisa dibilang negara em, belum berhasil gitu untuk melindungi privasi kita gitu nah makanya eh, tadi yang sempat disinggung soal the minimal step dari Robert Nozick yaitu sebuah tawaran yang perlu dipertimbangkan. Oke, mungkin sekian Diva untuk pemaparannya. Kita akan mungkin banyak diskusi terkait property rights. Terima kasih. Oke, makasih Kak Didi atas materinya. Tadi udah menarik banget, ada beberapa poin yang bisa di-highlight soal apa pengalihan harta juga kan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau berkomentar atau bertanya jawab, silahkan untuk raise hand dulu. Pas banget ya 40 menit. Pas, on time. Harus menghormati waktu. Itu Div, ada yang angkat tangan. Oke, Mas Nanang silahkan. Ini aja dulu Guntur dulu tuh dia chat makanya lama. Dia dia udah Oh, nulis ada banyak-banyak Guntur Guntur. dulu. Guntur kan ini? Guntur nih. Iya Guntur kan? Kak Didi mungkin boleh di langsung. Pertanyaan Guntur dulu, Dad. Lagi dibaca, Bang. Oke. Panjang banget ini. Bagaimana property rights melihat case ini? Apa case-nya, Gun? Kausal, It- sama statistik. Ya, tadi kalau nggak salah sempat dijelaskan banyak soal keunikan tiap individu kan. Eh, dalam pandangan kebebasan, ya setiap individu berhak untuk mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tapi bagaimana pandangan property right melihat justru adanya kausalitas dari perbedaan itu gitu, dari kondisi latar belakang lampau yang akhirnya menimbulkan perbedaan peran sosial yang mengarah ke perbudakan
seperti zaman kapitalisme sekarang. Oh, Itu konteksnya sih. kausalitas dalam definisi filsafat ya berarti ya, sebab akibat ya. Iya, sebab Jadi bagaimana properti rights memandang sebab akibat gitu Gun? sorry gimana, Det? Jadi pandangan properti rights terhadap eksploitasi ya intinya gitu ya. Iya, soal tadi kan sempat dijelasin soal keunikan, soal potensi. Ya sebenarnya John Locke itu eh, tadi membicarakan soal keadilan hak pekerja ya. Bagaimana eh, pekerja itu dibayar itu berdasarkan apa yang dikerjakannya, berdasarkan eh, waktunya, bakatnya, bukan berdasarkan apa yang dihasilkannya. Nah, melihat konteks saat ini memang case-nya itu sangat memprihatinkan ya. Kalau kita melihat corporate ya, corporate kan beberapa corporate itu memang kayak ya contoh aja ya kayak disebutnya apa ya kayak Shopee kayak gitu-gitu ya. eh yang sudah besar yang ngejar hasil kan. Mereka kan lebih ke hasil. Makanya banyak eksploitasi yang terjadi. Ya, property rights memandangnya itu bukan suatu bentuk keadilan yang dimaksud property rights gitu. Jadi ya kita kembali lagi tadi ke gagasan John Locke bahwa John Locke juga melihat keadilan hak gitu di situ. Makanya eh, perlu misalnya apalagi ya makanya gagasan John Locke kan perlu dikampanyekan lagi gitu. Gimana Gun kejawab nggak? Berarti sudut pandangnya yang dipakai di sini adalah sudut pandang individu. Dalam artian gini, tanggung jawab kan Locke punya pandangan soal negara tadi yang dijelaskan. Berarti kan dalam kasus itu tanggung jawabnya ini dipegang oleh otoritas. Soal Iya, bagaimana redistribusi hak yang setara. mm. Karena kan Bagaimana bisa setara ketika misalnya ada uh, problem kausalitas di masyarakat sebelumnya misalnya. Kayak contohnya misalnya kita lahir di kondisi uh, lahir di kolong jembatan di Jakarta gitu misalnya. Kan berarti potensi kita itu lahir bukan secara natural, tapi ada kausalitas dari uh, masyarakat sebelumnya gitu, yang orang tua lah dalam artian. gini sih Gun, dalam artian seperti itu apa ya? Gue nggak melihat korelasinya gitu. Maksudnya kausalitas itu kan adalah efek sebab akibat. Kenapa orang tua itu dijadikan kausalitas gitu? Aku nimbrung Uh, ya. Coba Iya, kayaknya ini siapa? takutnya ini mengkelirkan, bukan mengkelirkan sih. Maksudku apa yang konteks di soal pandangan soal kelasnya sih yang maksudnya yang gue iya aku mau iya mempertegas. itu Mudah-mudahan benar nggak salah menafsirkan Guntur juga iya nih. Jadi kira-kira gini deh, maksudnya Guntur itu dengan asumsi individualisme dalam pemikiran John Locke gitu kan, yang melihat ini sebagai unit utama dalam filsafatnya, bagaimana melihat terjadinya fenomena ketimpangan yang muncul karena pada dasarnya individu ini kan nggak punya kesetaraan ketika dia lahir ke dunia lah, gampangnya gitu ya. Dengan contoh kasus yang tadi ada orang lahir di kolong jembatan, ada orang yang lahir belakangan ketika harga tanah udah mahal, ya nggak sih? Nggak sempat melakukan akuisisi, tiba-tiba dia tanah udah habis gitu kan. Itu kan berarti kan nggak, itu bagaimana, apakah
dalam konteks pemikiran property right-nya John Locke, kira-kira kayak gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu? Apakah misalnya, ini aku kaitin sama komentar Guntur terakhir soal negara tadi, apakah itu misalnya negara juga punya peran melakukan redistribusi gitu kan, supaya tercipta kesetaraan, atau sebenarnya enggak gitu, kalau mengacu ke pemikirannya John Locke. Kira-kira gitu enggak Guntur? Ya, ya gitu Det, pertanyaannya Det. Iya, pada akhirnya kan itu tadi masuk dalam ranah otoritas selain negara, yang mana ya otoritas selain negara kalau dalam konteks tadi perumahan segala macam, yaitu ranahnya orang kaya kan, rata-rata orang kaya atau orang-orang terdahulu yang sudah punya. Ya makanya negara itu kan eh, apakah perlu hadir atau tidak, tapi sudah hadir gitu loh. Sudah hadir misalnya dalam konteks kemarin. Apa itu namanya Bang yang aturan-aturan soal rumah itu? Nah, itu kan negara itu kan hadir kan? Enggak, Karena redistribusi itu maksudnya gini Det, misalnya ada orang yang nggak punya tanah, ada yang nggak punya tanah. Perlu nggak negara melakukan pemerataan tanah? Ini gampangnya deh, ekstrimnya kayak gitu. Gitu nggak Guntur kira-kira contohnya? Kalau gua ambil ekstrim. Iya benar soal redistribusi yang tadi. Nah gitu deh. Kira-kira pandangan John Locke akan kayak gimana? kalau kalau soal itu perlu nggak pemerataan tanah ya? Ya arti pemerataan harta, pemerataan kesejahteraan, pemerataan macam-macam gitu. Kira-kira dalam konsep property right-nya John Locke hal itu dimungkinkan nggak? Dimungkinkan sih Bang. Tapi dimungkinkan. Tapi masalahnya adalah eh, perkembangan yang terjadi bahwa ternyata negara punya apa ya? Punya keinginan lebih untuk juga menguasai tanah itu. Jadi ya gimana ya? Ya kalau dari saya sih gitu sih Bang ya, melihatnya bahwa ya mungkin, tapi kalau dalam melihat situasi saat ini, ya negara juga ingin gitu. Aku tanggapin deh ya. Iya ya. Eh, untuk konteksnya Guntur. Eh, Pertama benar Guntur soal bahwa ini individualisme asumsinya dari awal gitu ya, filsafatnya John Locke. Gampangnya mungkin kita tahu, dan gue juga yakin si John Locke juga tahu kan, nggak melupakan kenyataan bahwa ada masyarakat dan lain-lain, tapi dia mengambil asumsi semacam individualisme metodologis lah, kalau istilah zaman sekarang ya. Dia nggak pakai istilah itu sih, tapi dugaan gue kayak gitu. Eh, Semacam bahwa akhirnya individu dilihat sebagai unit. Kalau kita bicara manusia, manusia yang konkret itu apa gitu kan, yaitu individu dalam konteks John Locke. Karena individu yang punya pikiran, individu yang punya tenaga, dan segalanya lah ya, seterusnya kira-kira itu. Bukan masyarakat. Masyarakat kan nggak berpikir, nggak apa. Jadi fenomena-fenomena sosial pun pada akhirnya itu lahir karena adanya interaksi individu-individu ini. Makanya unit analisisnya filsafat John Locke individu. Itu pertama. Nah, terus kan yang kedua adalah melihat kenyataan ada ketimpangan dan lain-lain kan, kayak poinnya di situ. Nah, memang ini bukan kondisi yang ideal pastinya. Kalau kita bicara dari perspektif tertentu, ini mungkin bukan bukan suatu yang ideal. Tapi kalau kita kembali ke yang tadi dijelaskan Dedi soal property rights, kita coba dulu ya runut ya sebelum sampai ke situ. Gue mencoba merunut lagi dari awal apa yang dibilang Dedi. Pertama, terlepas ada Tuhan atau enggak, eh, dunia ini nggak ada pemiliknya awalnya. Itu problem yang ingin dipecahkan John Locke sebenarnya. Kita lupakan dulu John Locke ini orang yang religius ya, lalu bukan seolah-olah memang dalam kata-katanya kira-kira kalau dalam Islam itu kayak semacam manusia adalah khalifah di dunia lah, kira-kira kayak gitu kan. Tapi lupakan bagian itu. Tapi kira-kira dengan menegaskan bahwa ini tidak milik seseorang secara eksklusif, tidak milik suatu kelompok secara eksklusif, John Locke pengen bilang bahwa pada awalnya dunia ini tidak ada pemiliknya. Itu poin pertama. Masalahnya itu di situ, titik berangkatnya. Dunia ini nggak ada pemiliknya.
Lalu bagaimana kita manusia bisa memiliki sesuatu yang tadinya tidak ada pemiliknya ini menjadi milik kita, menjadi sah jadi milik kita? Apa kriterianya? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya sesuatu yang tadinya tidak kita miliki menjadi milik kita? Kan gitu kan? Pertanyaannya kira-kira kayak gitu yang ingin dijawab. Sebelum John Locke, misalnya Thomas Hobbes gitu ya, kalau kita mencoba meletakkan konteks pemikirannya di zamannya saat itu, filsafat yang berkembang itu kan dalam konteks tidak ada negara, natural state ini, orang bisa ngapain aja, bisa memiliki apa aja sejauh dia mau dan dia mampu. Kan gitu tuh filsafatnya Thomas Hobbes. Artinya kalau gue lebih kuat, gue bisa nonjokin orang yang lebih lemah gitu kan, lalu ngambil miliknya dia. Kan kayak gitu. Nah, dan makanya muncul situasi homo homini lupus, siapa yang powerful, siapa yang ini dia yang akan menjadi pemilik yang paling banyak. Itu juga menjelaskan kenapa misalnya terjadi perang antar klan dan lain-lain. Nah, dalam konteks pemikiran John Locke, pertanyaannya dijawab nggak kayak dengan cara Thomas Hobbes. Dalam natural state, bahkan ketika negara belum ada rambu-rambu moral yang membuat kriteria-kriteria moral lah kira-kira kayak gitu ya, hukum moral yang membuat kita bisa memiliki sesuatu secara sah. Nah, bagaimana kriterianya? Yang pertama adalah mencampurkan properti diri kita, apa yang ada dalam diri kita dengan properti yang tadinya di luar itu, yang tadinya bukan milik kita. Ada banyak orang misalnya, ada 10 orang. Kita kembali ke natural state ya, sebelum ada negara. Ada 10 orang. Lalu eh, ada tanah misalnya di depannya. Yang satu ngebiasa biarin aja. Misalnya dia punya sapi diangon begitu aja. Dia punya ini diinin aja. Lalu ada tiba-tiba satu orang punya ide, oh ini kayaknya akan lebih produktif nih kalau diginiin. Nah kira-kira kayak gitu lah. Ada ide. Nah itu kenapa John Locke memberikan bobot yang lebih besar pada self ownership, pada kreativitas, pada tenaga, pada bakat. Karena itu memberikan sesuatu yang tadinya terhampar begitu aja menjadi punya value gitu kan. Nah makanya di situ ketika ada pencampuran antara kreativitas dalam diri seseorang, antara tenaganya, dengan benda yang tadinya di luar dan bukan milik dia, maka ketika dia melakukan itu menjadi sah miliknya. Nah, dalam konteks misalnya tanah misalnya, itu ya berarti ketika seseorang membajak sawahnya, tanah menjadi sawah gitu kan, itu sah menjadi tanah dia. Nah, itu inian pertama yang membuat kita bisa sah memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, ini yang terkait ketimpangan. Kriteria kedua yang terkait ketimpangan itu ada di yang disebut Lockean proviso. Artinya, walaupun orang punya bisa mengerahkan tenaganya, kreativitasnya untuk sesuatu, nah tapi ada syarat yang harus dipenuhi sebetulnya. Syaratnya adalah dia menyisakan sama sama bagusnya, cukup dan sama bagusnya untuk orang lain. Misalnya tadi ada sekian orang itu, dia harus memastikan ketika dia mengakuisisi misalnya mungkin seperberapa dari tanah yang terhampar itu tidak sampai misalnya orang-orang yang tidak melakukan akuisisi ini misalnya contoh ya kalau kita terkait dengan sumber daya yang ada di tanah kehilangan akses terhadap air, kehilangan tadinya bisa ngasih makan ternaknya di sungai atau di apa tiba-tiba jadi nggak bisa karena ada pencemaran. Nah, artinya kan kondisinya tidak lagi sama bagusnya kan kalau kayak gitu keadaannya. Nah, dari sudut pandang ini sebenarnya ini kriteria yang sangat ketat dan eh, kalau misalnya Guntur atau mungkin teman-teman yang lain melihat apa yang terjadi sekarang, sebenarnya ya kita bisa bilang kriteria ini banyak yang nggak terpenuhi sih. Kriteria kedua ini ya, mungkin banyak orang punya kreativitas dalam melakukan akuisisi, tapi tidak mempertimbangkan bahwa proses akuisisi itu akan menimbulkan sesuatu bukan hanya tidak menyisakan sama bagus dan cukup gitu ya buat orang lain, tapi malah memperparah keadaan orang lain yang tadinya sebetulnya hidupnya nggak belangsak, tapi sejak diakuisisi, dibikin pabrik atau dibikin peternakan, misalnya orang hidupnya jadi nggak lebih baik orang-orang sekitarnya. Ini syarat yang berat sebetulnya secara moral yang
Kita lihat ini dalam konteks ini ya, natural state yang kalau ini nggak terpenuhi ya itu menjelaskan banyak hal sebetulnya. Dari peristiwa dari fenomena ketimpangan. Nah, terus tapi ini udah terjadi kan, ini udah terjadi sekarang. Nah, hal lain lagi juga yang penting untuk dilihat dalam menafsirkan terutama fenomena kedua. Tadi Dedi menyinggung misalnya soal uang. Uang itu salah satu contoh aja sebetulnya dari menjelaskan syarat tentang tidak membuat nasib orang lain menjadi lebih buruk tadi itu loh, ketika kita melakukan sesuatu. Nah, salah satu tafsir yang terhadap kalimat ini adalah eh, itu bisa dikaitkan dengan uang. Ketika uang sudah diterima sebagai alat pertukaran, artinya dia mungkin nggak dapat jatah tanah yang sama gitu ya misalnya. Tapi dari proses produktivitas yang dihasilkan oleh tanah yang diakuisisi ini, dia ternyata bisa menciptakan nilai yang bermanfaat lebih buat orang lain. Nah, ini juga kan syarat yang nanti bisa jadi diskusi sendiri ya. Tapi kira-kira inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, terus soal ketimpangan yang muncul dan bagaimana misalnya kalau kita lihat negara, kalau yang gue pahami dari John Locke gitu ya, itu nggak kayak dia dibilang, misalnya negara meredistribusi, nggak. Negara nggak melakukan redistribusi karena satu-satunya tugas negara itu ya menjamin hak-hak properti. Jadi kalau dia udah punya properti dan properti itu dimiliki dengan cara-cara yang sah, yang baik, maka negara harus melindungi itu, tidak mengambil itu untuk diberikan kepada orang lain. Tapi kalau dia mau memberikannya ke orang lain terserah. Nah, jadi tidak ada skema redistribusi di dalam pemikiran John Locke untuk keadaan yang kayak tadi ya, kasus-kasus ketimpangan yang muncul. Yang ada prinsip dasarnya adalah pertukaran sukarela, negara yang tugasnya menjamin hak-hak, kira-kira kayak gitu. Nah, ya kayak gitu sih. Dengan asumsi kepemilikan itu terjadi secara adil. Pertanyaannya gimana kalau ternyata kepemilikan tidak terjadi secara adil? Misalnya Dedi hidupnya belangsak. Itu bukan karena salah Dedi, tapi karena misalnya dulu sebetulnya zaman-zaman dulu banget gitu ya. Ceritanya sebetulnya mungkin orang tuanya Dedi ini pernah melakukan akuisisi tanah gitu ya, pemilik yang sah sesuai dengan prosedurnya John Locke. Tiba-tiba nenek moyang gue gitu ya. Nenek moyang gue ini menggunakan cara-cara hobesian karena mungkin nenek moyang gue dulu badannya gede-gede, mengalahkan nenek moyangnya Dedi gitu kan, sampai nenek moyangnya Dedi terusir dan nggak punya tanah gitu kan. Artinya dari sudut pandang ini kan gue mewarisi, kalau misalnya sebagai sebuah contoh ya, misalnya gue hidup gue lebih baik dari Dedi sekarang, karena gue mewarisi sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak adil, bukan oleh gue gitu ya, tapi oleh nenek moyang gue. Kan itu sebetulnya masalahnya. Bagaimana menemukan solusi atas hal-hal kayak gini. Dan menurut gue pribadi, filsafatnya John Locke nggak menjawab sampai sini. Harus diakui gitu sih. Gitu. Guntur, tanggapan gue. Gitu, Dad. Iya, makanya iya bener Bang. Harus diakui ya bahwa ya tidak menjawab sampai situ. Gimana, Div? Ada Oke, thank you Kak Nana untuk jawabannya dan thank you Kak Dedi. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Ada beberapa di kolom chat. Ini ada dari Kak Sherry soal isu hak atas tanah dan perubahan iklim. tadi Kak Ulan juga udah sempet raise hand ya. Eh, Iya tadi pertanyaannya tapi sempat ditulis sama Kak Raiman di obrolan ya, tentang KPR atau mungkin tapera yang ditujukan untuk KPR itu gimana? Apakah sebenarnya itu tuh wujud, kalau kalau misalnya tapera mungkin itu program pemerintah supaya kita punya tabungan gitu kan untuk sebuah properti. Tapi kalau misalnya pajak, apakah itu sebenarnya adalah wujud dari rasa terima kasih seorang individu kepada negara karena hak-haknya sudah dilindungi oleh negara gitu. Oke, jadi soal tapera ya, ini eh,
isu yang diikutin banget nih sama Bang Nanang. Gimana Bang, mau kasih komentar Bang soal ini? Apa? Tapera. Tapera sama pajak, apakah itu wujud dari terima kasih lah orang individu terhadap negara? eh Kembali ke John Locke ya. Gue kembali ke John Locke. Pertama pada dasarnya kita bisa hidup damai tanpa ada negara. Pertama itu ya. Tapi memang ada beberapa uh, kejadian yang mungkin nggak akan menyenangkan. Makanya akhirnya perlu negara. Misalnya, em, ini contoh aja. Misalnya, dan ini digunakan John Locke. Misalnya terjadi pencurian gitu ya. Misalnya ada seorang pemilik dimasuki pencuri, lalu dia dalam rangka menegakkan haknya membalas si pencuri ini secara tidak proporsional kan kayak gitu ya. Nah, maka ini kan nggak benar kayak gitu. Masa pencuri misalnya sampai dibunuh sama si pemilik yang merasa dia dirugikan gitu kan. Makanya perlu negara supaya ada rule yang proporsional ketika menegakkan hak-hak ini kan, melindungi hak-hak milik. Nah, dari situ makanya negara perlu. Nah, ketika negara perlu, sebetulnya soal pajak dulu ya, itu nggak lagi jadi masalah ucapan terima kasih, memang udah jadi kewajiban. Ketika kita bersepakat negara ada dalam kontrak sosial nih, yang akhirnya memunculkan sebuah negara, maka pajak itu sebetulnya adalah cara kita membiayai negara untuk melindungi hak-hak kita. Nah, dalam konteks John Locke ya, memang negara itu nggak segede negara sekarang, maksudnya yang apa aja diurusin ya, maksudnya gitu ya. Dalam konteks John Locke itu simpel banget negaranya, mungkin yang paling bisa merepresentasikan gagasan John Locke tentang negara itu ya Robert Nozick ya. Tapi itu negara yang kalau bahasa yang dipakai John Locke itu yang menjamin hak-hak alami, menjamin orang nggak dirampas kehidupannya, menjamin orang tidak dirampas propertinya, gitu kan, menjamin orang nggak diperbudak oleh orang lain. Itu aja tugas negara. Apa yang diperlukan supaya ini terjadi? Ya pasti ada petugas keamanan, ya kan? Pasti perlu hakim untuk menyelesaikan sengketa, pasti perlu untuk melindungi teritori tempat tinggal kita ini perlu tentara supaya nggak diserbu negara lain atau klan lain lah kalau negara-negara kecil gitu ya. Nah, itu aja yang perlu dipajakin. Nah, itu konteksnya ya. Kalau kembali ke pemikirannya John Locke. Artinya bukan ucapan terima kasih, tapi memang udah kewajiban sih. Kita wajib bayar pajak untuk membayar biaya-biaya melindungi diri kita. Makanya ada yang bilang sebenarnya kan negara ini mirip preman yang terorganisir dan dilegalkan dengan undang-undang kan gitu kan. Tapi yang terorganisir dengan persetujuan orang-orang yang ada di situ kayak gitu loh. Nah, ya itu konteksnya ya. Eh, Terus kalau soal tapera, nah ini beda lagi nih. Tapera, kalau tapera itu dia sifatnya sukarela nggak ada masalah. Tapi ketika tapera itu mengambil properti ya, hasil kerja orang tanpa persetujuan orang yang ininya ya itu masalah sih kalau dalam pemikiran John Locke ya itu masalah karena eh, apa ininya gitu ya yang membuat orang ini wajib hartanya diambil yang bisa kalau dalam pemikiran John Locke kan saya bayar pajak karena polisi ngejagain rumah saya gitu kan negara menyediakan polisi negara menyediakan nah kalau dalam tapera ini kan ada case di mana orang-orang yang sebetulnya udah nggak perlu rumah nggak perlu nabung mungkin jangan-jangan atau punya kebutuhan lain dengan uangnya itu dipaksa diambil uangnya untuk sesuatu yang sebenarnya nggak jadi kepentingan dia gitu loh itu masalahnya dalam tapera ya kenapa itu nggak bisa diterima dalam konteks pemikiran John Locke nah eh, terus eh apalagi ya itu aja sih kalau kalau konteksnya itu ya terkait tadi pertanyaan tadi gitu sih. Oke, makasih Kak Nana untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Sherry di kolom chat nih. Katanya mau tanya, apakah teori John Locke cukup fleksibel untuk merespon tantangan krisis iklim di zaman ini? Karena kan ada krisis iklim ini berpengaruh ke beberapa sektor. Kira-kira gimana nih?
Itu pertanyaannya menarik banget sih ya. Apakah teori John Locke itu bisa merespon lah ya tantangan krisis iklim saat ini? Tapi kalau dalam bacaan saya, Kak Seri, itu memang John Locke tidak spesifik berbicara tentang iklim, tapi dia pernah eh, berbicara atau menulis soal pelestarian lingkungan. Jadi memang kalau misalnya manusia itu ingin hidup yang layak, maka ia harus berusaha untuk menjaga lingkungannya. Tapi tidak ada eh, teks. Mungkin yang lain ada referensi atau pernah baca, tapi sejauh pembacaan saya itu nggak ada spesifik kalau misalnya membahas soal krisis iklim gitu, Kak Athena. Oke, mungkin Kak Ak- Seri ada tanggapan atau cukup dengan jawabannya? Aku mau nanggapin. Oh, silakan Kak Nanang. Betul, jadi nggak ada memang kalau bicara ini. Tapi aku pikir pertanyaan ini kan fleksibel atau enggak ya. Dan artinya seberapa fleksibel itu ditarik ke prinsip-prinsipnya John Locke kan sebetulnya kan. Kalau nggak pakai prinsip John Locke kan berarti ya nggak fleksibel lagi namanya. Emang kita lagi nggak bicara John Locke gitu kan. Nah, soal lingkungan tadi iya betul. Tapi kalau soal fleksibilitas dan apakah konsep hak milik kan ini dapat diterapkan dalam konteks perubahan iklim, bukan cuma perubahan iklim sih menurut saya malah yang masalah besar kita sekarang, tapi juga dalam konteks yang isu-isu yang bahkan kelihatannya sepele. Itu kenapa salah satu yang kalau saya secara pribadi sangat suka John Locke, terlepas ada beberapa hal tadi ya kayak pertanyaan-pertanyaan dari Guntur ya yang akhirnya membuat saya lebih suka Robert Nozick sebetulnya daripada John Locke. Tapi paling nggak dalam konteks John Locke ini, dalam soal isu yang ditanyakan perubahan iklim, hal yang paling sederhana gini, batas hak kita adalah properti kita. Sesederhana itulah John Locke gitu ya. Ketika kita sudah memiliki properti secara sah, maka itulah batas hak kita. Ketika kita keluar dari properti kita, itu udah bukan hak kita lagi. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara kasus perubahan iklim, misalnya saya bikin pabrik, betul, saya bikin di tanah saya, kan kayak gitu ya. Saya bikin di tanah saya nih, nggak keluar dari tanah saya, bangunannya, semuanya, segala macam. Tapi apakah saya bisa memastikan, apakah aktivitas-aktivitas yang saya lakukan di pabrik saya tidak menimbulkan pelanggaran hak orang lain, misalnya. Misalnya asap yang muncul dari cerobongnya gitu kan, apakah dia kan bisa nggak saya memastikan asapnya nggak keluar dari wilayah tanah saya? Kalau saya bisa nggak masalah, itu memenuhi prinsipnya John Locke. Tetapi ketika itu keluar dan akhirnya itu mengakibatkan orang lain menjadi lebih buruk nasibnya dari sebelum adanya pabrik, itu bermasalah. Artinya dia tidak memenuhi kriteria menyisakan sama bagus dan sama baiknya buat orang lain kan. Nah, artinya kalau kita mencoba konsisten sama prinsip John Locke dan misalnya kita bayangkan sebuah negara dikelola dengan prinsip-prinsip eh, kepemilikan seperti ini, bukan cuma orang dilarang bikin pabrik dan buang limbah ke sungai, buang asap ke udara sembarangan, kayak gitu ya. Eh, tetapi juga bahkan hal yang paling sepele, misalnya mungkin kalau saya bersuara terlalu keras dan suara saya sampai mengganggu orang yang di luar rumah saya, itu udah melanggar dan negara nggak boleh membiarkan saya melakukan itu, kayak gitu kan. Bisa sampai ke situ. Contoh yang paling saya suka angkat misalnya soal rokok gitu ya. Saya sering berargumen karena saya perokok misalnya, em, rokoknya rokok saya gitu kan, yang ngisep saya kan selalu kayak gitu ya. Nah, eh, harusnya nggak ada masalah dong. Sampai situ betul. Tapi ketika ada eksternalitas yang keluar, asap rokok itu mengganggu orang lain yang tidak ingin menikmati asap rokok itu gitu ya, dan malah membuat kesehatannya jadi buruk, saya nggak bisa melakukan itu gitu kan. eh, Negara harus mencegah saya supaya asap rokok saya tidak mengganggu orang lain. Apalagi kalau kita udah bicara konteks yang kayak tadi tuh di perubahan iklim dan lain-lain. Jadi eh, dalam konteks ini sebetulnya negara sangat berhak membuat regulasi yang memastikan penggunaan properti seseorang tidak mengganggu
hak orang lain, ya termasuk soal SDA dan lain-lain ya, yang kayak gitu-gitu. Iya, ya kayak gitu sih tanggapan saya. Baik, terima kasih Kak Nanang. Untuk teman-teman, sedikit mengingatkan bahwa kita ada absensi, dan untuk teman-teman yang mengikuti setidaknya 6 dari 9 episode kita, akan mendapat sertifikat dari kelas pemikiran John Locke ini. Jadi silahkan untuk diisi sertifikatnya ya. Kemudian jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar lagi, mungkin akan kita tutup sesi diskusi pada malam ini. Sebelum Tuh kita KPR tuh ada. Pak Raymond boleh on mic lah, Pak Raymond nih ngasih komentar, Pak Raymond. KPR itu Bang, KPR bukannya dari bank ya? Coba aja dulu kenapa dielaborasi maksudnya pertanyaan itu kenapa gitu. Kenapa pertanyaan itu jadi penting kan mungkin ada latar belakangnya supaya lebih jelas konteksnya gitu. Udah coba aja. Kalau misalnya mengacu pada John Locke ya, tadi soal kesepakatan itu sih, kesepakatan ketika memang itu adalah memberikan benefit, ya teori John Locke ya, dia eh, setuju dengan KPR karena akan memberikan benefit dan itu ada kesepakatan di awal juga kan. Kalau menurut gua gitu sih, Bang. Ya, nggak tahu siapa tahu ada asumsi di balik pertanyaan itu gitu. Kenapa nggak digali dulu coba? Siapa tahu. Kak Raymond mungkin lagi Mungkin ngetik Pak lagi ngomong KPR Pak Raymond. elaborasi. Halo, Halo Kak. Halo Pak Raymond. halo ya. Nah, ini KPR itu kan, eh setahu saya sekarang KPR itu dikuasai oleh bukan developer sih sebenarnya. Developer memakai tameng bank, gitu kan. Tamengnya adalah bank sebagai pelindungnya. Yang artinya di balik tameng itu kan ada developer-developer besar yang menguasai sekian jumlah besar hektar tanah gitu. Yang apa ya? Yang memang bisa dimiliki oleh rakyat, cuman eh, terkesan seperti ada permainan dalam tanda kutip ya, permainan harga yang diatur-atur sendiri sama developernya gitu loh. Apakah John Locke setuju teorinya John Locke masuk ke hal-hal seperti ini gitu loh? Itu aja. Mau langsung dijawab Kak Dedi atau Kak Nanang? Ya aku coba deh. John Locke nggak bicara KPR sih ya. Eh, tapi gini, satu yang aku cukup yakin dari pemikiran John Locke, karena hak itu ada pada individu, hak untuk melakukan akuisisi berdasarkan syarat-syarat moral yang tadi cukup rumit itu ya. Sebetulnya pertama nggak gampang juga seseorang bisa memiliki sangat banyak ya. Itu satu ya. Kedua, karena hak itu juga ada pada individu, maka sebetulnya konsep yang kayak ada di negara kita, konsep yang kayak ada di negara kita nih, eh, konsesi misalnya ya, saya dapat konsesi sekian ratus hektar atau sekian ribu hektar tanah itu nggak mungkin. Karena konsesi itu mengasumsikan yang memiliki itu bukan individu, tetapi negara. Itu konsep yang nggak bakal diterima sama pemikiran John Locke, hak konsesi itu kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya, ambil contoh deh kasus-kasus kayak sekarang yang kelihatan sebelum kita ke KPR. Eh, karena undang-undang kita menyatakan negara memiliki segala hal terkait properti yang diasumsikan menguasai hajat hidup orang banyak ini kan muncul gagasan tentang konsesi kan. Negara bisa memutuskan kepada siapa tanah ini akan diserahkan hak hak penggunaannya kan kayak gitu kan. Nah, maka muncul misalnya konflik antara korporasi yang mendapatkan hak konsesi dari negara untuk menjalankan perkebunan, misalnya dengan masyarakat adat yang udah mungkin ratusan tahun tinggal di situ sebelum negara ada kan. Sebelum negara ada itu kan problem ya, karena adanya hak konsesi itu. Kalau dari sudut pandang hak akuisisinya John Locke, orang-orang yang
masyarakat adat ini sebetulnya lebih berhak memiliki tanah itu berdasarkan prinsip akuisisi daripada negara yang muncul belakangan. Dalam konsepnya John Locke, justru negara ini harus melindungi orang-orang ini karena mereka udah mengakuisisi kan. Nah, bukannya malah negara menyatakan ini tanah negara, lalu tanah negara ini diserahkan misalnya karena menurut negara, wah, si Nanang ini akan bisa membuat tanah yang diduduki orang-orang ini menjadi lebih produktif, bisa menghasilkan pendapatan negara yang besar, bisa dipakai buat membangun ini, membangun itu dan sebagainya, maka mendingan tanah ini daripada diantepin aja sama masyarakat adat ini dikasih aja ke si Nanang gitu kan, sekian 500.000 hektar buat dibikin apalah kayak gitu misalnya. Nah, itu problem. Ya. Nah, dalam kasus KPR misalnya, kalau kita kembali ke argumennya John Locke, kalau memang tanah itu dimiliki secara sah lewat prosedur-prosedur moral yang sah, nggak ada masalah. Misalnya saya memiliki tanah secara sah, lalu saya jadi pengusaha properti, pengusaha developer, saya bangun rumah gitu kan. Lalu karena saya nggak punya dana yang cukup, maka saya meminjam uang di bank gitu kan. Misalnya untuk melakukan pembangunan dan sebagainya. Lalu orang yang mau membeli juga nggak punya dana yang cukup, lalu dia menggunakan bank untuk melunasinya duluan ke saya, lalu dia mencicil ke bank, itu nggak ada masalah. Tetapi itu masalah kalau, ambil contoh nih, ini saya kasih ilustrasi di luar KPR ya, tapi mirip. Tapi di mana hak konsesi itu betul-betul terjadi. Saya sih belum pernah dengar kalau di dalam kasus KPR. Tapi dalam kasus kredit kepemilikan apartemen, itu terjadi hak konsesi. Kalau teman-teman misalnya membeli sebuah apartemen, itu sebetulnya teman-teman tidak membeli apartemen itu. Pada sebagian besar kasus, di Indonesia apalagi, apartemen itu dibangun di atas tanah yang diklaim sebagai milik negara. Nah, cuma tanah itu dikonsesikan kepada perusahaan-perusahaan, kepada developer-developer besar untuk membangun apartemen ini. Ada imbal balik memang. Dia ngasih pendapatan berapa ke negara gitu kan, lalu dia dikasih hak pengelolaan. Tetapi ketika teman-teman melakukan transaksi ini, maka sebenarnya dalam kasus ini paling lama teman-teman cuma punya berdasarkan aturan hukum di Indonesia cuma 80 tahun boleh tinggal di apartemen itu. Setelah itu harus dikembalikan. Dikembalikannya ke siapa? Ke negara, bukan ke developer loh. Karena hak developernya juga cuma 8 mengelola itu dibatasi gitu kan. Nah, itu maksud saya untuk membedakan aja antara tanah yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang betul-betul dia miliki, entah itu warisan, entah itu memang dia melakukan pembelian dengan cara yang sah kepada individu lain kayak gitu ya, itu sah dimiliki dan mau dia bangun apapun sebetulnya itu sah dalam syarat-syarat moral yang tadi. Tetapi ketika dia mendapatkan tanah itu sebagai pemberian dari negara untuk dikelola lalu dia jual belikan kepada orang lain, misalnya entah dikreditkan, diapain, disewakan dan lain-lain, itu problem dalam filsafat John Locke karena itu bukan individu kan, itu negara. Gitu sih Pak Raymond, tanggapan saya. Pak Raymond mungkin masih mau menanggapi atau sudah cukup? Iya, udah. Terima kasih. Bener. Oke. Masalah apartemen itu memang bermasalah. Semua tanah apartemen di Indonesia itu HGB memang. Nggak ada hak milik. Itu saya dapat dapat ilmu baru jadinya tadi bagus juga. Bukan masalah tanahnya, tapi ternyata menurut teori John Locke ya tadi Mas Anang bilang bahwa kalau tanah itu milik negara diperlakukan seperti itu kayaknya agak agak ngawur juga ya gitu. Itu aja sih. Makasih Mas Anang penjelasannya tadi. Oke. Ya, makasih Pak Raymond. Oke, baik. Untuk pertanyaan Kak Raymond, kita jadikan pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup, karena waktunya juga sudah lewat dari sesuai yang dijadwalkan. Mungkin Kak Dedi mau sepatah dua kata-kata untuk closing sebelum kita dokumentasi. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya walaupun udah clear bahwa di dalam sistem KPR memang adanya kesepakatan di awal. Tapi betul apa yang dikatakan Bang Nanang tadi soal moral. Jika misalnya pada akhirnya memberatkan sang
yang mengambil atau individu yang mengambil KPR itu adalah problem moral. Ya, eh makanya tadi penting untuk kontrak di awal atau perjanjian. Dan sebagai penutup, em, menarik banget diskusi hari ini membawa isu-isu yang lebih kontemporer ya, yang lebih terkini. Soal KPR, kemudian soal tapera, pajak, tadi juga Guntur membawa soal isu-isu ketimpangan gitu ya. Dan semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa juga diterapkan juga. Mungkin yang menjadi problem yang bisa kita pikirkan bersama adalah apakah teori John Locke ini bisa dipakai kalau misalnya ada negara mau merampas tanah kita, sedangkan kita itu udah tinggal lama di situ dari nenek moyang kita, tiba-tiba negara datang bawa surat gitu kan, ini tanah-tanah gue. Nah, itu mungkin jadi apa ya, pertanyaan saya pribadi sih, apakah bisa nih kita kasih teori John Locke aja gitu. eh Ini kata John Locke kayak gini nih. Mungkin gitu aja, Diva. Terima kasih teman-teman semuanya. Bang Nanang dan teman-teman tadi yang sudah komentar, yang sudah hadir, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Billy. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan, mungkin boleh nyalakan kameranya. Kita dokumentasi sebelum ditutup Zoom-nya. Saya mulai dokumentasi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kelas malam ini. Selamat kembali beraktivitas. Saya tutup Zoom-nya. Thank you semuanya, izin pamit. Ya, sukses semua. Thank you Gun, Pak Raymond, Pak Ulan. Terima kasih, Kak.